Ternyata jadi penceramah juga itu sudah banyak mai. Kalau di Masjid Agung. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kajian atau majelis yang kita buat hari ini, saat ini hadirin, biar diulang-ulang berapa kali, di selain 4 bulan ini tidak akan pernah sama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah tidak perlihatkan itu pahalanya, karena boleh jadi saya mungkin tidak bisa masuk di masjid ini karena baru asar mungkin sudah penuh. Jadi kita bersyukur Allah rahasiakan pahalanya. Maka hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang diundang yang bisa hadir. Sehingga kita bebas duduk di mana saja di masjid ini. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Tapi kajian kita kali ini hadirin di bulan Zulhijjah. Seperti dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini hadisnya sangat luar biasa karena ada motivasi yang sangat kuat khususnya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang ingin meraup pahala yang berlipat-lipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga keselamatan di hari kemudian. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadzal ayyam, yakni ayyamul ashr." Qalu ya Rasulullah, wala al-jihadu fi sabilillah? Qala wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min zalika bi syai'. Jadi hadisnya ini sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari di mana amal saleh yang dikerjakan di dalamnya lebih dicintai. Nah, ini ada kata-kata isim tabdil, lebih disukai, lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Yang mana dimaksud hari-hari ini adalah 10 hari, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sekarang berapa Zulkaidah? 11 ya? Ada di atas 11 Zulkaidah. Berarti pembahasan kita ini bulan depan, 10 pertama bulan Zulhijjah. Sahabat berkata, ya Rasulullah, wala al-jihad fi sabilillah, tidak juga dengan berjihad di jalan Allah. Rasulullah menjawab, juga tidak berjuang di jalan Allah kecuali seseorang yang keluar berjuang di jalan Allah dengan hartanya sendiri dan dirinya, dan tidak ada yang kembali dari sesuatu apapun. Nah, ini jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, andaikan kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, di 10 pertama bulan Zulhijjah, jaga baik-baik hari itu. Jadi harinya yang mulia. Kalau malam yang mulia itu 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi 10 terakhir Ramadan itu malam-malam yang penuh kemuliaan. 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang penuh dengan kemuliaan. Rasulullah katakan, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan yang dikerjakan di 10 pertama bulan Zulhijjah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi harus ditingkatkan amalan-amalan di 10 pertama Zulhijjah. Kalau sekarang ya mungkin gigi 2, nanti itu gigi 5 dipakai. Kalau sekarang menggunakan bahan bakar Pertalite, nanti itu turbo. Harus begitu, harus meningkat.
Kenapa? Orang beriman itu mendengarkan dalil hadirin itu gembira. Jadi kalau orang beriman itu kalau dalil-dalil yang didengar itu apalagi dalil motivasi amal, senang gembira. Tidak terlalu gembira kalau mendengarkan jabatan. Dapat jabatan biasa-biasa saja kalau orang beriman. Dapat uang biasa-biasa dengan beriman. Kenapa? Karena mereka sadar harta jabatan sementara, tapi iman amal selama-lamanya. Nah sekarang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan apa yang sangat-sangat dianjurkan di 10 pertama bulan Zulhijjah itu? Yang pertama adalah berpuasa. Berpuasa. Kapan waktunya berpuasa? Dalam salah satu hadis bersumber dari Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa mulai hari pertama sampai hari ke-9, karena hari ke-10 itu lebaran orang ya, haram berpuasa. Nah sekarang kalau kita mampu berpuasa selama 9 hari, maka itu yang lebih dahsyat. Ini namanya BBN, bahan bakarnya turbo, gigi 5 na pakai. Sekarang saya tidak mampu berpuasa selama 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Cari hari-hari yang disunatkan berpuasa di luar bulan itu, Senin, Kamis. Atau puasa Nabi Daud, hari ini puasa, besok tidak puasa, besoknya lagi puasa. Tidak sanggup lagi, maka cukup di tanggal 9 Zulhijjah. Ini bahan bakar na pertalite atau gigi luar na pakai. Jadi kalau tidak mampu 9 hari berturut-turut, cukup cari Senin, Kamis. Ini biar dikerjakan di luar bulan ini hadirin berkali-kali tidak sama pahalanya, karena Nabi katakan ahabbu ilallah, puasa di hari itu sangat dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis lain mengatakan, siapa yang berpuasa di bulan 10 hari pertama, bukan 10 ya, hadisnya 10, 9 sembarangan hari, itu pahalanya sama dengan berpuasa 1000 hari. Berarti kalau 1000 hari berapa tahun itu? 1 tahun. Kemudian di hadis lain hadirin, menghidupkan malam-malamnya itu sama pahalanya kalau kita menghidupkan Lailatul Qadar. Jadi siangnya berpuasa, malamnya beribadah. Satu puasa di 10 pertama bulan Zulhijjah itu sama pahalanya menurut hadis di sini di kitab ini Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, puasa Ramadan 1 hari. Ini diantara keistimewaan. Khusus di tanggal 9 Zulhijjah, ini lain kalau kita puasa di situ. Kalau kita puasa di tanggal 9 Zulhijjah seperti hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas, siapa yang berpuasa di 9 Zulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Coba cari puasa hadirin yang dengannya Allah menghapus dosa yang lalu dan yang akan datang. Yang ada itu siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian lanjut dengan bulan bulan Syawal 6 hari, diampuni 1 tahun. Siapa yang berpuasa di bulan Sya'ban, diampuni 1 tahun. Siapa yang berpuasa di bulan tanggal 10 Asyura, 1 tahun. Tapi khusus tanggal 9 Zulhijjah, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini hebatnya puasa hadirin. Kalau kita memohon ampun kepada Allah selama ini, setelah salat, ya Allah ampuni dosa-dosa saya, baik yang besar maupun yang kecil, yang terang-terangan, sembunyi-sembunyi, sengaja tidak sengaja, itu belum tentu dikabulkan. Tapi kalau kita puasa, jelas-jelas dikabulkan. Kalau ragu tidak dikabulkan, ada caranya.
berpuasa dan siapkan pabuka hari itu. Ini yang paling dahsyat. Berpuasa, kalau misalnya di Masjid Agung ini puasa bareng, kemudian buka bareng, kita ini bukan hanya berpuasa, tapi berpuasa cerdas, menyiapkan buka puasa sejumlah orang yang mau buka puasa. Kenapa hadirin? Pasti diterima. Nabi menjamin orang yang memberikan buka puasa, satu, diberikan pahala puasa dari orang yang buka puasa itu tanpa Allah kurangi pahalanya. Jadi kalau 100 yang buka, berarti kita dapat pahala 100 puasa. Kira-kira Bapak Ibu, ini kula lagi puasa si bilang ngalonna. Anda istirahat. Si bulan lagi na biasa si kurang itu lapasan jo. Apalagi si bilangan, tapi ini carana siapkan pabuka kepada 100 orang yang sedang buka puasa, maka kita seakan-akan berpuasa 100 kali. Yang kedua dahsyatnya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Yang ketiga, Nabi mengatakan dia pasti mendapat minuman telagaku nanti di hari kemudian. Jadi orang yang memberi buka puasa itu dapat minuman langsung dari Nabi nanti, dan dia masuk surga. Jadi 4 jaminannya orang yang buka puasa. Jadi dapatkan pahala 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Siapkan buka puasa, dapat lagi 4 keutamaan. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah yang sangat dianjurkan pada 10 pertama bulan Zulhijjah adalah berzikir, bertasbih atau bertakbir. Seperti kalau kita itu zikir-zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Zikir ini yang diutamakan. Jadi kalau biasa kalau lebaran ya, namanya takbir ya. Apa istilahnya? Takbir. Nah, jadi takbir itu ada 2, takbir muqayyid dan takbir mutlak. Mutlak itu sembarangan, muqayyid itu yang berkaitan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi khusus di pertama sampai masuk 13 Zulhijjah, nah, zikir takbir yang paling diutamakan. Seperti Abu Hurairah, Abdullah ibn Mas'ud dulu hadirin ke pasar, dia bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal belum lebaran, masih lama, baru hari pertama. Cuma kalau kita ke pasar Lamboca atau ke sentral, jangan dibesarkan suara. Karena nanti orang bertanya-tanya, lapas saya tahu ah? Kanampanna. Nah begitu juga kalau Quran duduk di majelis hadirin. Saya sih ini saya paham biru di bantai. Nampak misalnya Zulhijjah takbir ini. Ternyata ilmu belum sampai. Ternyata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk yang diperbanyak itu berzikir, bertakbir, bertahlil. Dan khusus tanggal 9 Zulhijjah hadirin, dalam kitab Nushatul Majalis wa Muntahabun Nafais yang ditulis oleh Abdul Salam As-Sapuri, itu dikatakan dalam hadis Nabi, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, kemudian dia baca surah Al-Ikhlas 100 kali, kemudian dia baca salawat seperti ini 100 kali, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. 1, kata Allah, pasti ku ampuni dosanya. Itu di situ di hadis, pasti ku ampuni dosanya. Yang kedua, pasti ku masukkan ke dalam surgaku. Bahkan yang ketiga, Allah memanggil semua malaikatnya. Dia panggil semua malaikat mendekat, lalu Allah berkata kepada malaikat tersebut, Ishhadu ya malaikati, hai malaikatku semua, saksikan apa yang
hambaku, apa yang diminta hambaku saat ini. Setelah dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kan ada dua itu kurasa di la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ada biyadihil khair, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Lalu dia baca surah Al-Ikhlas 100 kali. Lalu dia baca salawat seperti yang saya sebutkan tadi. Allah berkata kepada seluruh malaikatnya, wahai malaikatku, saksikan apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku ini. Kenapa hadirin? Karena di tanggal 9 Zulhijjah Allah mendekat kepada hamba-hambanya pada hari itu. Yang kedua, tidak ada hari di mana Allah paling banyak membebaskan hamba-hamba dari neraka melebihi di hari Arafah atau 9 Zulhijjah. Maka ini zikir, jaga Bapak Ibu. Zikir la ilaha illallah, surah Al-Ikhlas sudah dihafal ini? Sudah mida? Cuma jangan sampai kalau lupa salah. Kasalukinya itu lasibu ondek kalau. Ajaman dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang dianjurkan di 10 pertama bulan Zulhijjah, melaksanakan ibadah haji. Ada calon jamaah haji di sini? Wih, Pak Kiai, Masya Allah. Tanggal 19 ya? Ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Zulhijjah adalah ibadah haji. Ya. Tapi tidak semua orang yang diberikan kesempatan. Ya. Kenapa hadirin, coba perhatikan. Semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mau ke Baitullah, tapi tidak punya uang. Apa? Ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau sekali pergi haji, pergi umrah, tapi tidak ada uangnya. Ya kan? Juga ada orang yang punya banyak uang, bisa berangkat satu keturunan, bahkan satu lorong, tapi tidak diundang oleh Allah, maka tidak sempat-sempat berangkat sampai meninggal. Karena ke Baitullah itu panggilan Allah. Jadi ada dua panggilan, panggilan ke Baitullah dan panggilan salat di masjid. Yang ketiga panggilan mati. Nah, bersyukur Pak Kiai. Alhamdulillah. Ibadah haji. Pasukup memang memanasita. Jangan sampai ini yang pertama sekaligus terakhir. Saya mau tanya semua jamaah, mau juga pergi haji? Yang ibu-ibu mau pergi haji? Mendaftar lagi. Kuncinya saya rajin daftar. Tapi bukan hanya mendaftar Pak. Amalkan doa khusus. Allah kan katakan, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, udu'uni astajib lakum, minta sama saya akan kasih kamu. Bahkan dalam hadis, man ja'abil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang kepadaku dengan satu kebajikan, maka akan kupala 10 kebajikan pula. Dahsyatnya itu doa Bapak Ibu. Kalau misalnya ada uang toh, diawali dengan sedekah baru berdoa. Jadi doanya dahsyat, sedekahnya dahsyat. Tapi sedekah bagaimana? Sedekah yang tanpa hitung-hitungan. Sedekah belak-belakan. Jangan sedekah biasa. Contoh, sedekah biasa. Ketemu, mohon maaf ketemu tukang beca, kita kasih 10.000. Kira-kira ucapannya apa? Terima kasih. Intonasinya mungkin biasa-biasa juga. Terima kasih. Dan raut wajahnya biasa-biasa aja. Kenapa? Banyak yang kasih 10.000. Tapi kita coba sedekah tanpa hitung-hitungan. Kebetulan memang ada di uang, ada di dompet, masih ada di bank. Ada di rumah juga.
Ada juga belum diterima bulan depan karena PNS, kasih 1 juta. Kira-kira Pak masih bisa mengucapkan terima kasih? Kata-kata terima kasih yang selama ini lancar di lisannya, dia akan lupa, hilang itu kata-kata terima kasih dari dirinya. Kenapa? Kita kasih 1 juta, kata-kata terima kasih yang selama ini gampang dia ucapkan kalau ada yang memberikan 10.000, hari itu tiba-tiba hilang. Praktek kami hilang itu kata-kata terima kasih. Dia tidak akan bisa mengucapkan terima kasih. Mungkin karena tidak bisa mengucapkan terima kasih hadirin, maka air mata yang keluar. Dan ketika air matanya keluar tidak akan puas lagi. Dia akan turun dari becaknya, dia akan bersujud di hadapan kita. Lakukan sedekah seperti ini baru kembali ke masjid minta, ya Allah, Engkau maha mengetahui pekerjaan saya dan pendapatan saya. Tapi saya rindu ingin beribadah di Arafah. Saya rindu ingin mabit di Musdalifah, di Mina. Sebagaimana banyak orang yang Engkau undang tidak menggunakan uang, saya juga ingin seperti itu ya Allah. Malaikat akan berkata, kenapa cuma 1 yang kau minta? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala janji kamu 10. Kenapa cuma 1? Tapi kalau cuma 10.000, kasih dembeja 10.000 langsung, terima kasih. Baru pulang di masjid salah, ya Allah, sebagaimana Engkau ketahui pekerjaan saya, gaji saya pas-pasan. Mudah-mudahan saya juga bisa hajian sebelum meninggal. Nah, gua malaikat anong genda jentuh kamakaninong sumbangan no. Tala tak bangken jo ketunu sarea. Tala sulu jene matanya, tidak bergetar hatinya. Maka bersedekah kepada orang hadirin yang orang itu seakan-akan tidak percaya kalau hari itu ada yang kasih uang 1 juta. Baru minta. Yang kedua, ada amalan jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Hasinatul Asrar, Jalilatul Asrar dikatakan, apapun hajat-hajat kita, insya Allah Allah akan kabulkan. Apa itu? Lakukan salah sunat hajat 2 rakaat. Ya. Itu di hadis, orang buta saja melihat gara-gara melaksanakan salah sunnah hajat. Lahir buta, setelah mengerjakan salat hajat, karena panduan dari Nabi langsung melihat. Ya. Apalagi cuma uang kita minta. Ringan kita punya permintaan. Minta salah sunnah hajat 2 rakaat. Selesai salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi pengupuknya sembarangan saja. Yang mudah kita baca. Sujud kembali. Baru baca doanya Nabi Yunus 41 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lakukan ini berulang-ulang. Dan perhatikan keajaiban yang Allah akan perlihatkan di dalam hidup kita melalui ibadah ini. Setelah baca itu berdoa sama Allah, Allahumma rzuqni siyaratal haramaini syarifain. Ya Allah, karuniakanlah hambamu ini rezeki untuk menziarahi 2 kota sucimu, Makkah dan Madinah. Lakukan Bapak Ibu, dan harus serius. Punah mengantuk ke sambayang, lampak kira lari-lari. Ya jangan sampai mengantuk ke. Tahu udah serius. Serius ki. Makanya supaya salat itu dalam kitab Al-Azkar yang ditulis Imam, sebelum kita salat supaya ada pemanasan. Itu pemanasan itu salat tahiyatul masjid, pemanasan Bapak Ibu. Salat sunat rawatib qabliyah pemanasan. Pemanasan itu untuk masuk di salat fardu. Dan di antara salat sunat qabliyah dengan salat fardunya, supaya nyambung terus masuk di salat, ucapkan 10 kali subhanallah, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Maka insya Allah kita akan khusyuk di dalam salat. Itu
dalam kitab Al-Azkar yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, disunnatkan bagi yang akan berdiri salat fardu baca dulu 10 kali subhanallah, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Ini pemanasan masuk di salat fardu supaya kita khusyuk. Juga biasa tunetun jamaah cidun-cidun juga nyemangir diteraskah. Acarita politik, acarita nayar kelasek da seri bantai pun da persiung ipaset da misalnya. Langsung antama sampai bagaimana mau khusyuk. Tidak ada pemanasan. Itu kalau mau khusyuk Bapak Ibu, itu diantaranya jaga salat tahiyatul masjid. Kalau ada waktu, kedua qabliyah kalau ada waktu. Kalau tidak ada waktu, jangan maki tahiyatul masjid, langsung maki qabliyahnya. Karena kalau kita sudah qabliyah, sudah dapat pahalanya tahiyatul masjid. Tapi kalau tahiyatul masjid, begitu assalamualaikum nikamai, tidak mungkin maki salah qabliyah. Berarti tidak dapat qabliyah, hanya dapat pahala. Jadi kalau diperkirakan, oh tinggal 2 menit atau 3 menit, jangan madeh salat tahiyatul masjid. Pasti tidak dapat ini qabliyahnya. Langsung saja salat sunnah qabliyah. Qabliyah dapat, tahiyatul masjid dapat. Itu Bapak Ibu. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya semoga dengan kemuliaan majelis ini Allah undang kita semua bisa menziarahi Baitullah, juga menziarahi makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam waktu dekat ini. Amin Allahumma amin. Kemudian ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Zulhijjah 10 pertama adalah berkurban. Nah, berkurban bukan di hari-hari pertama, nanti masuk di hari ke-10-nya. Jadi ibadah yang paling terabdal di hari 10 Bapak Ibu, melebihi semua ibadah adalah kurban. Andaikan ada orang bersedekah 2 juta, 3 juta, 500. Lalu orang itu nabatalkan sedekahnya, dia beli kurban. Maka jauh lebih abdal yang 3.500.000 ini dijadikan kurban hari itu. Jadi kalau mau mendapatkan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari nahar, kurban. Ustaz, saya punya hutang, ada hutangku. Perhatikan hutang, yang mana dahulu, kurban atau menyelesaikan hutang? Kalau hutangnya jatuh tempo bulan itu, maka mendahulukan, diutamakan daripada berkurban. Karena Nabi katakan matlul ganiyu zulmun, menunda-nunda membayar utang dari orang yang mampu itu hukumnya dolim. Yang kedua, kalau utangnya belum jatuh tempo, maka berkurban diutamakan baru membayar hutang. Nah, poin ketiga ini yang paling penting. Jangan karena melunasi hutang menghalangimu untuk tidak berkurban. Kalau bisa lunasi hutang tak, berkurban tongkis yali. Kata Ndrek Japarenta batu dikurang dari karena nak bitang pamali koto. Nucici 5 juta si bulan kan rentu. Dia bakilang reparenta Bapak Ibu. Tiap bulan bayar cicilan, sehingga dalam 1 tahun, dalam 5 tahun tidak pernah kurban. Jadi banyak orang hadirin itu dia hanya perhatikan rumahnya di dunia. Rumah kita itu ada 2. Rumah yang nyata dan itu hanya sementara di dunia. Ada rumah yang gaib. Rumah yang gaib yang mana? Rumah setelah kita meninggal dunia. Jangan karena rumah di dunia ini yang nyata memalingkan diri kita untuk tidak memperhatikan rumah yang sesungguhnya. Nah, kalau tidak mampu sendirian berkurban 1 ekor kambing, maka bisa patungan
patungan. Yang itu bisa satu sapi 7 keluarga. Nah, kalau mampu 7 orang. Kalau tidak mampu 7 orang, 7 keluarga. Misalnya Ustaz Sarifuddin masuk misteri, masuk anak 2, Ustaz Fajar kayaknya 2 tahun anaknya. Masuk media, Ustaz Sudirman berapa nata? 3, 4. Oh, Masya Allah. Jadi bisa per keluarga hadirin. Jadi kalau disembelih nanti Allah terimalah kurbannya Ustaz Sarifuddin dan keluarga, Ustaz Fajar dan keluarga, Ustaz Sudirman dan keluarga, Pak Iman dan keluarga. Nah, ini bisa Pak. Jangan miss satu-satu. Kurban kita tahun ini bilang tidak. Kenapa? Gantian dengan istriku. Tidak usah gantian. Tapi kalau mampu 1 keluarga 1 ekor sapi. Siapa itu pernah bertanya dulu, Haji Askar almarhum. Waktu meninggal ibunya saya tanya, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita berkurban 1 orang 7 ekor sapi? Oh, langsung saya mengatakan, subhanallah. Karena yang banyak itu 1 ekor 7 orang. Jarang saya melihat 1 orang 7 ekor, kecuali Yusuf Hamka. Siapa itu yang perusahaan tolkah? Bukan 7 ekor Pak. Pernah berkurban hampir 1000 ekor. Jo Haji. Tapi saya juga heran, kenapa kalau waktu kurban itu yang menunggu kurban banyak, yang berkurban menghilang. Sampai bilang, ngasih foto kurban dari kampung aja, mana sih Kang Kandara saya kata si ratang kok kau lah terima, kau sebenarnya lah pakai. Jadi Bapak Ibu, jangan karena hutan menghalangi kita untuk tidak berkurban. Karena ibadah paling afdal hari nahar, hari 11, 12, 13 itu ibadah kurban. Itu ibadah paling afdal. Nah, khusus Ustaz Sudirman nanti di atas kurban ki. Kurban kenapa? Kurbannya menurut kitab ini di Mekah 4 keutamaannya. Ya. Siapa yang berkurban ketika melaksanakan haji, maka pahalanya itu sama berkurban 100.000 ekor kambing. 100.000 ekor kambing. Kira-kira ganna jibembena bantang ini Bapak Ibu. 100.000 ekor. Itu kalau orang pergi haji lalu berkurban. Pahalanya itu seakan-akan dia telah berkurban 100.000 ekor kambing. Nah, kurban Ustaz, siapkan uang kurban di Mekah. Kenapa semulia itu? 1, kemuliaannya kurban itu sendiri. Nah, ibadah kurban mulia. Yang kedua, kemuliaannya bulan Zulhijjah. Yang ketiga, kemuliaannya tanah suci Makkah. Yang keempat, kemuliaannya ibadah haji. Kita yang berkurban di sini hadirin hanya dapat 2 kemuliaan. Kemuliaan kurban dan bulan Zulhijjah. Tidak dapat kemuliaannya Makkah karena di bantahan jaki. Tidak dapat tongki kemuliaannya haji karena belum pergi haji. Jadi kurban nanti. Jadi ini diantaranya amalan, dan bagi yang berkurban disunatkan untuk tidak mencukur dan memotong rambut sampai selesai kurban. Jadi ini 4 amalan Bapak Ibu yang harus dihadirkan di 10 terakhir. Sebenarnya masih banyak. Apa keutamaan? Kenapa bulan Arafah itu, hari Arafah itu mulia sekali Bapak Ibu? Ini ada jawabannya ya. Di antaranya ya, masih ada 2 menit toh. Hari Arafah itu kenapa mulia? Di situ Allah sempurnakan agamanya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari itu saya sempurnakan agama bagimu, dan juga saya sempurnakan nikmat bagimu, dan saya ridha Islam agamamu. Sekarang perhatikan Pak, apa yang membuat Allah ridha sama kita? Kendaraan? Tidak. Rumah yang besar? Bukan. Harta yang banyak? Tidak. Ternyata agama. Dan orang yang mendapatkan ridha sebelum meninggal itu dipastikan tempatnya di surga. Maka jaga baik-baik agama. Karena yang membuat Allah ridha kepada kita bukan karena kendaraan yang paling mewah,
bukan karena rumah yang paling megah, bukan karena pendapatan paling banyak, tapi yang menjaga agama. Maka perkara yang paling besar adalah perkara agama. Sengaja saya sampai akhir supaya tidak ada yang bertanya. Jadi secara langsung ini tuh. Jadi kalau ada yang mau lihat like ini anunya, apa nama akunnya nih? Masjid Agung New di. Nah, masjid atau masjid. Karena dua itu. Yang baku itu di kamus bahasa Indonesia masjid. Masjid Agung Syekh Abdul Ghani atau langsungnya Masjid Agung New. Itu di situ Pak di Facebook. Baru like, baru share. Ini kalau tidak didukung ini sunyi, tidak mau baca algoritma. Jadi capek ki anak-anak kita ini live tapi penontonnya kurang. Padahal penceramah di sini banyak-banyak dari Makassar. Tidak ada yang bisa kecini kan penjojok pun dari penonton. Tidak ada yang bisa menonton ini sebanyak-banyaknya kalau kita jamaah di sini tidak mendukung ini. Jadi kalau bisa share, bisa komen, jadi kuncinya like, komen ki, baru share. Mau di share di WA ta, mau di share di IG ta, pokoknya share. Kecuali kalau tidak ada HP. Dukung ini anu tak? Ya supaya ini pengajian semakin menyebar. Karena kalau tidak di algoritma itu Bapak Ibu di meta anu malas Punatan lagi penonton nasi minggu anggenan tuh bulan depan ananji. Tapi kalau hari ini Bapak-bapak Ibu pulang di rumah minum-minum kopi sebentar, cari itu Masjid Agung New apa New. Baru kasih like, kalau perlu kasih komen. Semoga pengajian ini berlangsung sampai hari kiamat. Kalau mau viral, kasih kata-kata, saya tidak percaya ustaz yang ceramah tadi itu. Cari tanah jelompo. Viral mintu, kapun nasi amba-amba ikun coba. Viral ki, terkenal kini Masjid Agung di Bantaeng. Tidak ada yang bisa membesarkan ini akunnya adik-adik kita. Ya kalau besar ini akunnya Bapak Ibu, bisa mendapat $300 per bulan, kan bisa minta gaji dirinya. Tidak menunggu dari masjid $300, oh my god. Berapa itu? 4 juta lebih. Jadi viral kayak gini, bantu ini adik-adik kita. Hari Jumat saya lihat live. Tapi penontonnya kadang-kadang tidak sampai 100. Si bulan dendek 20 ji. Nah jamaahnya kunnya subhanallah. Puna paralui buat stiker di luar di situ dek. Buat anu spanduk di luar di situ. Mari kita besarkan akun Masjid Agung. Buatkan, saya kira demikian Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada hikmahnya, berkahnya buat saya dan kita semua. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi kita datang di tempat ini karena Allah Subhanahu wa taala yang mengundang. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa gitu?